Salam Godly Family yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan memberi semangat dalam hidup kita pagi ini. Hadir bersama teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pemberi semangat kali ini terdapat di dalam 2 Yohanes 1 sampai 13. Saya akan membacakannya pada bagian ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Amin. Godly Family yang dikasihi Tuhan Yesus, para guru palsu merupakan masalah berbahaya bagi gereja yang kepadanya Yohanes menulis surat. Peringatannya untuk tidak memberi tumpangan kepada para penyesat itu mungkin kedengaran kasar dan tanpa kasih bagi banyak orang saat ini. Akan tetapi orang-orang ini sedang mengajarkan ajaran sesat yang bisa sangat membahayakan banyak orang percaya untuk selamanya. Bahaya besar dari pemimpin-pemimpin yang menyesatkan itu adalah karena mereka kelihatannya begitu tulus dan dapat dipercaya, sehingga tidak mudah untuk mendeteksi mereka di tengah orang banyak. Saudaraku, melalui firman Tuhan pagi ini, kita diingatkan tentang kehadiran dan pengaruh anti-Kristus yang datang bukan hanya untuk menyesatkan orang percaya, tetapi juga untuk memecah belah persekutuan. Istilah anti-Kristus menunjuk kepada pribadi atau kelompok yang menolak kemanusiaan Yesus, kedudukannya sebagai anak Allah, dan relasinya dengan Bapa di surga. Mereka mengajarkan kepada orang banyak bahwa Allah tidak mungkin menjadi manusia karena Allah adalah kudus, sedangkan manusia tercemar oleh dosa. Karena Allah maha segalanya, sedangkan manusia fana dan terbatas. Konsekuensi dari pandangan anti-Kristus tersebut adalah penyangkalan, baik terhadap inkarnasi Yesus maupun kematiannya di kayu salib. Bahkan dampak dari peristiwa tersebut yaitu pengampunan dosa dan keselamatan manusia. Godly Family yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai respon terhadap ajaran sesat tersebut, Rasul Yohanes menyampaikan 2 hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap orang percaya. Yang pertama, setiap orang percaya haruslah waspada dan menolak dengan tegas kehadiran para penyesat. Jangan pernah memberi kesempatan kepada mereka supaya kita tidak tersesat dan akhirnya hidup terpisah dengan Yesus Kristus. Yang kedua, setiap orang percaya haruslah tinggal di dalam ajaran yang benar dan sehat, yaitu ajaran para rasul tentang pribadi dan karya Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Hanya dengan memerlukan Dia, maka kita dapat bertahan dan melawan para penyesat. Hanya dengan berpegang teguh pada keyakinan iman kepada Yesus Kristus, maka kita akan beroleh anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Saudaraku, tetaplah waspada terhadap anti-Kristus zaman sekarang. Tuhan menjaga dan melindungi kita. Amin. Bapa di surga, teguhkanlah iman dan kasih kami kepada putra-Mu yang tunggal. Mampukan kami untuk selalu waspada dan menolak segala bentuk penyesatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.